Halo teman-teman semua. Jadi dalam beberapa hari terakhir lagi ramai banget isu tentang RUU TNI atau Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang akan gue berikan komentar di akhir. Tapi sekarang gue akan ngajak kalian untuk mikir dulu, diskusi dulu tentang apa dan kenapa sebenarnya isu ini terjadi. Jadi, pemerintah kita sekarang, pemerintah Republik Indonesia dan DPR itu sedang membahas rancangan undang-undang Tentara Nasional Indonesia yang draftnya itu belum bisa kita lihat, tapi undang-undang yang direvisi ini kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dan salah satu perubahan utamanya yang bikin kontroversi itu adalah perubahan jumlah kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif, yang sebelumnya 10 di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu cuma 10 kementerian atau lembaga, sekarang ditambahin jadi 16 kementerian atau lembaga. Nah, tambahannya apa aja itu ada di sini. Dan yang paling jadi concern yang ku notice itu adalah di Kejaksaan Agung. Jadi sebelum kita lanjut ke sana, sebenarnya dari undang-undang ini yang direvisi itu ada 3 poin. Yang pertama adalah jumlah kementerian atau lembaga yang bisa ditempatin tadi, yang harusnya 10 awalnya jadi 16. Terus yang kedua itu batas usia pensiun, dan yang ketiga itu cakupan operasi militer selain perang atau OMSP. Nah, yang bikin jadi konflik di sini adalah dua hal. Yang pertama adalah kalimat kesekretariatan negara yang menangani kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah penambahan Kejaksaan Agung di jumlah kementerian atau lembaga tadi. Jadi kenapa ini bermasalah? Karena kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, di undang-undang sebelumnya itu ditulis hanya sekretaris militer presiden yang bisa ditempatin oleh prajurit TNI aktif. Yang oke, so far so good lah menurutku juga. Dan direvisinya sekarang diubah menjadi kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden. Itu baru yang pertama. Yang kedua, jadi tentang Kejaksaan Agung. Di pers, Pak Dasko, wakil DPR kita, itu bilang kalau ada beberapa jabatan di Kejaksaan Agung yang memang memerlukan peran aktif TNI yang masih aktif ya. Jadi kayak Jaksa Agung Muda Militer. Tapi kalimatnya di sini ambigu bahwa nggak ada spesifik jabatan yang disebut harus ditempatin. Cuma, ada Kejaksaan Agung bisa ditempatin oleh TNI aktif. Terlepas dari apapun jabatannya itu nggak ditulis di undang-undang ini, di revisi undang-undang ini nggak ditulis. Jadi ada potensi lain di mana setelah undang-undang ini disahkan, TNI ini bisa menduduki posisi-posisi strategis yang berurusan dengan masyarakat sipil di Kejaksaan Agung yang nantinya akan amburadul semua. Bayangin kalau Kejaksaan Agung ini diisi TNI, menurutku bubar semua, karena ketika ada sedikit masalah sosial dengan budaya militerisme yang TNI punya, ya dikit-dikit direpresif aja. Dan ini udah banyak case-nya ketika kita mengalami Orde Baru. Walaupun secara case nggak apple to apple banget, karena pada saat Orde Baru bahkan kepala daerah sekelas wali kota, gubernur, bupati itu tuh bisa dijabat oleh TNI. Tapi sekarang kan case-nya enggak. Tetapi ini udah mengarah ke sana. Jadi kita harus sedikit waspada sebenarnya. Dari segala lika-liku undang-undang ini, sebenarnya ada dua hal yang bikin aku janggal. Yang pertama, ini tuh keburu-buru banget buatnya. Kayak buat apa sih gitu. Padahal udah punya kantor yang nilainya triliunan di kantor DPR MPR RI yang mewah dan megah itu, tapi masih rapat di hotel yang mahal juga, yang nyewa harus mahal, nyewanya mahal gitu. Terus tertutup. Untuk apa? Yang kedua, undang-undang ini tuh dibahas tepat setelah beberapa posisi ini diisi oleh TNI, posisi sipil ya. Jadi setelah beberapa posisi sipil diisi oleh TNI, baru rancangan undang-undang ini tuh dibahas. Yang menurutku agak sus, ini ada kepentingan apa sebenarnya gitu. Dan kenapa baru dibahas, dan kenapa nggak orang-orang yang tadinya menempati posisi sipil dan dia masih TNI aktif mundur aja dari TNI gitu. Atau milih salah satu, ya udah jangan tempati posisi masyarakat sipil, atau jangan tempatin prajurit TNI aktif, selesai aja, pilih salah satu. Menurut gue kebiasaan jelek pemerintah yang kayak ngelanggar aturan dulu terus aturannya direvisi, ini tuh harus dibenerin. Kenapa? Karena approach kayak gini tuh nggak menghargai integritas hukum. Kayak kita udah sepakat bikin satu aturan bersama yang harus kita sepakati bersama, terus orang yang bikin aturannya ngelanggar, habis itu dia yang ngajak untuk ubah peraturannya lagi. Itu menurut gue nggak etis dan nggak masuk akal. Gue berharap kedepannya kita lebih peduli politik, karena penambahan 1-2 kalimat di undang-undang itu bakal ngedampak banget di hidup kita secara langsung. Jadi
tolong lebih peduli politik walaupun sedikit banget. Tapi menurut lo gimana tentang isu ini? Coba ketik di kolom komentar, kita ngobrol di sana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.